Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pimpinan acara yang telah membuka acara kita, dan juga terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang mobilitasnya sekarang cukup tinggi namun masih membagi waktu kepada kita semua dan memberikan dukungan motivasi kepada kami. Ini adalah penghargaan yang tidak terhingga bagi kami. Kemudian teristimewa sekali kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang telah melapangkan dada, meluangkan waktu yang semestinya sekarang ini sudah beristirahat di rumah, berkumpul dengan keluarga, namun demi melaksanakan satu kegiatan yaitu pengimbasan budaya positif oleh saya Deni Yudita SPD CDP Angkatan 11 bersedia mengikutinya. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu semuanya dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat yang tak terhingga. Baik Bapak Ibu, di sini sebelum saya mulai kegiatan diseminasi atau pengimbasan dari budaya positif, terlebih dahulu kita briefing sebentar. Mungkin kita tidak berdiri atau itu bukan nanti singkat kemarin. Halo Bu Ayo, mari siapa bisa menebak nama dari seorang jenderal kita. Ibu Kepala juga boleh. Oke. Baik, bagus, mantap. Sudirman. Kita lihat betul atau tidak ya? Oke. Mantap. Oh, Bu Nana. Lanjut lagi. Berebut ini masih dalam suasana 17-an kita. Ayo. Iya, berikan. Balap karung. Mantap. Betul tidak ya? Iya, betul balap karung. Ada anak Bapak Ibu yang mengikuti balap karung kemarin itu? Ada. Ini satu punya analisa sedikit. Oke, ada rumah satu lantai yang semuanya berwarna biru, dinding biru, pintu biru, perawatan biru, lantai pun biru. Ayo Bapak Ibu, warna tangganya apa? Mantap Bu Nanda. Berarti warna tangganya tidak ada. Kenapa Bu Nanda bisa mengatakan tidak ada tangganya? Mantap, analisanya. Ya, tinggi berarti tidak ada lantai. Tapi jangan mengandang. Baik Bapak Ibu, itu sebenarnya sedikit kita lanjutkan. Kurang Bapak Ibu, nanti lagi ya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan. Nah, dalam diseminasi budaya positif, pengimbasan budaya positif, ini ada 7 isi dari materi yang akan kita paparkan pada kesempatan ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, inilah nanti yang akan kita paparkan. Mudah-mudahan ini membawa imbas kepada kita dan peserta didik kita. Baik, sebelum kita masuk kepada perubahan paradigma sesuai dengan judul kita yaitu budaya positif, saya minta umpan balik dari Bapak Ibu, apa sih itu kira-kira budaya atau budaya positif? Secara kata saja. Kebiasaan yang baik, mantap Bu Aini. Ada lagi kebiasaan yang baik, bagus. Budaya adalah suatu
kebiasaan, sedangkan positif adalah yang baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, budaya positif inilah yang akan kita terapkan, yang akan kita gali dulu dari peserta didik kita. Nah, kita lanjutkan tentang perubahan paradigma belajar. Yang dimaksud dengan paradigma merupakan, ada Nisa, apa itu kira-kira paradigma? Mantap, ini pandangan, ya. Ini jempol. Paradigma adalah pandangan. Nah, perubahan pandangan belajar, Bapak Ibu. Stephen R. Covey mengatakan, katanya jika kita ingin melakukan perubahan, terlebih dahulu diri kita yang melakukan sedikit demi sedikit terhadap perubahan tersebut, baru kita melakukan perubahan kepada orang lain. Masuk akal tidak Bapak Ibu? Masuk akal, ya. Kita dulu yang berubah, baru kita harapkan ke orang lain, dan itu pun belum tentu orang lain itu bisa berubah. Nah, kita lihat tentang paradigma belajar. Sebelum kita lanjutkan, saya punya pertanyaan pemantik bagi Bapak Ibu. Yang pertama, pemantiknya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kita pikir-pikir dulu, nanti baru kita jawab. Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti menyapu halaman, menambah hafalan, kemudian termasuk membersihkan halaman, kelas, atau tadi dengan membaca, menambah hafalan, apakah ini dapat mendisiplinkan anak? Misal, dia tidak mengerjakan PR, kamu ibu berikan hafalan satu ayat ya, apakah itu nanti akan menimbulkan disiplin positif bagi anak kita? Setuju atau tidak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak Ibu, nomor 1, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya, Ibu Randa iya. Ibu Ani tidak. Ada 2 pendapat. Yang lain Bapak Ibu, mari kita berkomentar. Kita di sini nanti akan berbagi ilmu atau pengalaman yang didapatkan di CGD akan kami jelaskan kepada kita bersama. Ya, tergantung tipe anaknya. Ada 3 menengahi ya, 1 tidak, yang kedua bisa, yang ketiga tergantung kepada model anaknya. Itu 1. Yang kedua, pemberian hukuman yang positif itu dapatkah ini meningkatkan disiplin anak? Kira-kira? Ya, bisa. Saya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa. Ya. Oke, Bapak Ibu, mari bermain jari. Ya, Bapak Ibu, kita buka tangan kita. Mari Bapak Ibu, kita buka tangan. Apa sekarang barang yang paling berharga bagi Bapak? Termasuk untuk kepala sekolah juga. Apa barang yang paling berharga? Anggap barang tersebut berada di dalam genggaman tangan kita. Boleh? Keluarga boleh? Suami kan boleh? Iya. Anggap suami itu kecil dulu, sekarang kita genggam nanti serang atau emas kita, uang kita. Pokoknya bayangkan. Kenapa bayang? Kalau suami nanti ada kesempatan ya. Oke. Mari Bapak Ibu genggam, kalau yang gadis anggap itu pacarnya kali. Nah, kita genggam seerang mungkin. Ayo Reski. Genggam. Apa? Oh nggak bisa, maaf Reski. Ayo. Ini kita genggam sekuat mungkin karena dia barang berharga bagi kita. Tentu kita tidak mau melepasnya ya Bu ya. Nah, kita nggak akan mau melepasnya. Saya sendiri begitu. Apa yang saya sayangi, apa yang saya miliki, saya tidak akan melepas. Mari genggam seerang mungkin. Ayo 1 orang ke depan. Boleh Bu Ani kali biar dekat ya. Apa yang mau digenggam? Anak-anak. Berarti Bu Ani lebih sayang pada suami. Anak sudah besar pergi loh. Kita tinggal menua dengan suami. Oke, itu tergantung perlakuannya. Naik Bu Ani boleh. Nah, ini anak Bu Ani genggam seerang mungkin. Saya mau merampas.
Ya, kok nggak sekelas? Tunggu. Begitu kan? Ini Bu Anggi dengan anaknya secepat mungkin. Saya ingin merampas. Nah, saya yang merampas itu dengan segala cara akan saya lakukan. Baik saya marah, baik saya menariknya dengan segala daya. Nih, ini anak. Sini anak kamu. Sini anak kamu. Sini anak kamu. Satu. Itu dengan yang keras ya. Sini. Kalau tidak ada cawas. Tidak kan dengan saya? Tidak. Oke, satu. Ayo Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini apakah memberikan hukuman yang positif? Bu Anggi, kasih saya anak Anggi. Anak saya kan lagi cuma 2, jadi Anggi punya 3. Satu yang perempuan, itu harus saya. Ya kan? Nah, nanti saya beliin bala satu mobil. Udah mau? Atau saya bawa jalan-jalan ke luar negeri? Sini, ayo Pak. Ternyata saya tidak berhasil. Nah, kemudian kalau Bu Anggi memberikan anak-anak kepada saya, ya kan perasaan terdidik bilang tadi ya bisa saya marahi kan. Kalau Bu Anggi berikan apa yang Bu Anggi mau saya berikan. Silakan apapun Bu Anggi kasih ya. Saya tidak berhasil. Ternyata saya tidak berhasil. Ibu Anggi tetap mempertahankan benda kesayangannya. Tak mudah untuk Bu Anggi. Lanjut kita Bapak Ibu. Nanti kita akan jawab dengan materi kita Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya semua. Yang lanjut Ibu. Iya. Oke. Nah Bapak Ibu semuanya. Yang kedua adalah disiplin positif. Tadi adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Nah Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, kita ingin menciptakan anak yang memiliki disiplin positif. Itu tujuan kita. Kita ingin menciptakan seorang anak didik yang memiliki disiplin positif. Tetapi bisa kita lihat, apakah nanti disiplin positif itu dengan secara motivasi ekstrinsiknya anak-anak kita berubah atau dengan intrinsiknya sendiri. Nah, sekedar memberitahu kepada Bapak Ibu, nanti kalau motivasi secara ekstrinsik dari luar itu tidak akan berlaku dengan masa panjang. Sedangkan kalau dari dalam sampai anak-anak kita dewasa bahkan dikatakan sebagai pembelajar sepanjang hayat, disiplin positif akan tertanam di diri anak didik kita. Di sini kita lihat disiplin positif itu bagaimana sih? Nah, apakah seseorang itu disiplin termasuk peserta didik ataupun anak-anak kita ataupun diri kita? Disiplin positif itu muncul apakah karena ada ancaman atau karena ada takut membuat rasa cepat-cepatlah saya datang ke sekolah. Nggak senang rasanya ibu kepala sekolah nanti udah maju di mukanya, gitu kan? Ada anak kita juga begitu. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu apakah karena dia itu merasa mengerjakan sesuatu itu karena tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, apakah dengan penerapan disiplin positif tadi itu menumbuhkan disiplin positif dari dirinya sehingga menjadi pembelajar yang berbudaya, punya kesadaran sendiri yang utuh dari diri sendiri. Nah, kita bicara dari yang 3, bisa kita lihat diri kita masih termasuk yang mana. Saya sendiri mungkin termasuk yang ke-1 yang Bapak Ibu masih sering menjaga kenyamanan. Benar Bapak Ibu? Oke. Nah ini dia Bapak Ibu. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Apa Mbak Desi? Kita lanjutkan.
Materi selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Tadi kita lihat motivasi perilaku manusia ini apakah karena takut ditegur, kemudian yang kedua apakah karena ingin dipuji, yang ketiga apakah karena ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia yang mempengaruhinya. Yang pertama, apakah kita itu berubah karena takut ditegur tadi, ingin menciptakan suasana yang nyaman. Kemudian yang kedua, karena ingin mendapat pujian. Yang ketiga, memang benar-benar dari dalam diri kita. Kita berharap kita akan tumbuh menjadi pemimpin pembelajaran pada yang nomor 3. Oke. Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, ini adalah sifat yang harus kita pahami terhadap peserta didik kita. Yang pertama, adanya kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang yang bisa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kesenangan dan kelima, kebebasan. Oke Bapak Ibu, saya memberikan satu kasus kepada Bapak Ibu. Kita anggap saja namanya Ali. Nah, Ali hampir setiap hari mengambil kue temannya atau bekal dari temannya, sehingga teman Ali ini sudah merasa keberatan. Lalu teman Ali mengadu kepada guru. Bapak Ibu pernah dapat kasus seperti ini? Pernah ya, makanannya tidak ada. Yang lain, makanan temannya diambil atau sejenis kemiskinan yang lain. Uangnya, ya itu sering ya, uangnya. Boleh kita pindahkan kasusnya. Uang si Ali diambil oleh temannya, lalu Ali dikadukan kepada guru. Kita sebagai seorang guru tanpa melihat apa kebutuhan dari peserta didik tersebut, kita marah, kita kaget. Apalagi kita lihat sebelumnya nanti ada abangnya si Ali ini nakal di sekolah kita. Pas lah pula keturunan si Ali lagi lentung, ya kan? Oh abangnya dulu gitu. Dah kita panggil lalu kita marahi. Sementara kita belum mengetahui apa kebutuhan dari peserta didik kita. Nah Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Maaf, terbalik. Bukan hanya uang Ali yang diambil. Ya, oke. Ya, kasihan ya sudah uang Ali diambil dimarahi. Ya, terus. Ya, nanti kita explain lagi. Oke. Lalu kita harus memanggil anak tersebut. Kita tidak boleh memvonis anak itu jahat, anak itu nakal, anak itu mencuri, keturunan siang itu begini. Tidak boleh Bapak Ibu. Kita tanya, nah, kenapa kamu ambil? Saya tidak ada uang diberikan ibu saya tidak punya uang. Berarti anak itu bertahan hidup. Nah seperti kasusnya tadi di PNS, ada anak dari ibu Epina tidak membawa nasi. Kami sangat tersentuh ya. Kenapa tidak membawa nasi? Bagi anak yang mungkin bukan itu anaknya, ketika tidak bawa nasi, mana keponahnya belum bawa nasi? Nah itu kata Jama, akan pernah itu di opening apapun kita sampaikan itu kan ternyata di rumahnya miras. Berarti untuk bertahan hidup pun masih bisa kita berinya jempol,
Bisa dia untuk bertahan hidup pun susah, dia masih datang ke sekolah. Itu yang harus kita elus, itu akan kita berikan kebesaran hati kepada dia bahwasanya dia itu mempunyai tekad yang sangat kuat. Nah Bapak Ibu, ketika anak kita mengambil sesuatu, kita tanya, berarti kalau dia tidak pernah membawa bekal dari rumah atau dia tidak pernah dibekali oleh ibunya karena tidak ada, dia ambil itu karena alasannya untuk bertahan hidup. Kemudian ketika kita tanya lagi kepada anak didik ini, apakah dia melakukannya supaya dia mendapat perhatian dari teman-temannya yang mengambil bekal atau uang tadi, dia melakukannya dengan kesenangan, nanti dia disering oleh teman-temannya atau disoraki oleh teman-temannya, dia merasa senang. Nah, berarti anak didik kita di situ adalah butuh kesenangan. Nah, kalau dia melakukannya setelah nanti kita tanya, dia melakukannya supaya temannya itu takut kepada dia itu bangga. Nah, berarti anak-anak kita butuh menjadi penguasa. Nah, hal-hal ini bisa kita butuhi terhadap peserta didik kita. Mungkin dengan dia menjadi pemimpin regu, ya, tentu dia butuh kekuasaan. Selanjutnya, begitu juga dengan kasih sayang. Ya, berarti anak didik kita membutuhkan kasih sayang. Nah, Bapak Ibu, inilah ada kebutuhan dasar dari manusia adanya. Kembali ke kita. Nah, ada 5 pula posisi kontrol kita sebagai guru atau sebagai pendidik. Nah, untuk menyelesaikan dari kasus atau permasalahan dari anak didik kita, mari kita kuasai dulu yang pertama tentang posisi kontrol sebagai penghukum. Ada di sini nanti posisi yang harus kita kembangkan dan harus kita hentikan dengan tujuan tadi menumbuhkan motivasi intrinsik yang akan berkelanjutan, akan masa panjang bagi anak didik kita, Bapak Ibu. Nah, sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kira-kira sifat seorang guru sebagai penghukum? Ini dia. Penghukum itu biasanya suaranya kuat, matanya besar, ya kan, bahunya naik, dan sering menggunakan sesuatu untuk menghukum anak didik kita. Awas ya, kalau kamu besok terlambat lagi, kamu akan berdiri sampai jam istirahat. Atau ada anak kita tidak memakai seragam lengkap, ibu akan hukum kamu ya. Nah, kembali kamu tadi, apakah dengan hukuman anak didik kita itu tumbuh motivasi dari dalam dirinya, akan tumbuhkah disiplin positif? Nah, ini sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya suaranya lebih lembut sedikit. Nah, kamu pula nak, kamu kerjakan. Kalau kamu terus nanti yang dihukum ini, marah lagi kepala sekolah kepada saya. Lalu anak itu, gara-gara saya ibu itu dimarah. Nanti anak kita sampai ke rumah, aku masih terpikir Ibu Anggi, bahkan sampai tidur merasa bersalah dia. Ya, merasa bersalah gara-gara dia terimbas egonya dimarah, itu dia. Kemudian yang ketiga, posisi kita sebagai seorang guru, sebagai teman. Ini lebih baik sedikit. Nah, sebagai teman ini lebih dekat kepada anak. Nah, bahkan kita sering mengatakan kita bestie ya.
ya kan sekarang, atau dengan laki-laki hai bro. Nah, hai bro berteman lagi si kamu, kita nggak mesti lagi. Nah, itu sebagai teman. Ini lebih dekat kepada anak didik. Nah, menjadikan diri kita itu agak sebaya dengannya sebagai teman. Selanjutnya, posisi kita di sini sebagai pemantau. Yang pemantau ini orangnya agak-agak datar. Bapak perhatikan kamu 3 hari ini terlambat terus. Bapak tidak senang dengan kamu ya. Ibu, Bapak nggak tahu apa alasan kamu. Tapi Bapak tidak mau kamu besok terlambat. Agak datar dia. Itu memantau. Setelah dilihat sehari 2 hari, kami itu sebagai pemantau Bapak Ibu. Selanjutnya adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, ini dia sebagai manajer. Sebagai manajer ini mencakup sebagai pemantau dan juga sebagai teman. Nah, apa itu posisi sebagai manajer? Nah, di sini kita dengan anak kita, contoh tadi anak yang merampas makanan teman, kita panggil anak, kita akan melakukan suatu kegiatan memperbaiki diri anak dengan yang namanya kegiatan segitiga restitusi. Nah, terlebih dahulu apa itu? Bagus Bu Andi. Mantap Bu Andi, apa itu? Nah, nanti kita akan sampaikan apa sih itu segitiga restitusi. Nah, apakah itu memang ampuh untuk memperbaiki anak-anak kita gitu. Nah, sebagai manajer ini, nada suaranya halus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian lebih mendekat kepada murid. Guru dengan murid berkolaborasi mencari jalan keluar dari masalah anak melalui 3 tahapan. Tetapi Bapak Ibu, sebelum melakukan segitiga restitusi terhadap anak didik kita tidak boleh lupa 5 kebutuhan. Apa tadi? 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kasih sayang. Yang kelima, apa tadi yang kelima? Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Baik Bapak Ibu. Nah, sebagai manajer ini akan kita selesaikan permasalahan anak-anak kita dengan 3 tahapan. Nah, tahapan pada segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3. Yang pertama namanya menstabilkan identitas. Maaf ya Bapak Ibu, kecil nanti ada materi luar yang besar. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanya keyakinan kelas. Ada 3 prosedur segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu semuanya, apa itu keyakinan kelas dulu sebelum kita beranjak kepada segitiga restitusi ini? Apa itu keyakinan kelas? Apa itu peraturan kelas? Ada 2 ya, keyakinan kelas, peraturan kelas. Dan Bapak Ibu saya ilustrasikan sedikit. Mungkin Ibu Puspa di awal tahun ajaran sudah mempersiapkan semua perangkat-perangkat yang akan dipajang di kelas, begitu juga Bapak Haris ya. Setelah masuk ajaran baru Bu Andi, dipajang. Anak-anak Bapak, ini peraturan kelas kita ya. 1, tidak boleh terlambat. 2, tidak boleh tidak mengerjakan PR. 3, tidak boleh. 4, tidak boleh. 5, tidak boleh. Nah itu peraturan ya, aturan. Nah anak-anak kita kalau
sudah dikatakan tidak boleh, berarti kalau dilanggar, yang timbul di pikirannya apa? Hukuman. Iya. Sementara tadi apakah hukuman itu akan menimbulkan segi positif, ya kan? Nah, itu tentang peraturan. Siapa yang membuat peraturan Bapak Ibu? Guru. Iya, guru. Tata tertib kelas 5. Tata sama dengan peraturan ya, tata tertib kelas 4. Nah, itu peraturan. Guru yang membuat, siapa yang akan mematuhi? Anak didik, dan identik apabila dilanggar mendapat hukuman. Masuk kita kepada keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini nanti akan menjadi oleh-oleh dari saya kepada Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah, dari prosesnya Bapak Ibu, kita tinjau dulu apa sih keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah bersifat abstrak, ya. Kemudian mempunyai nilai-nilai yang universal secara umum. Kemudian mengacu kepada kalimat yang positif, Bapak Ibu. Kemudian singkat, mudah diingat oleh anak. Kemudian dalam perumusan keyakinan kelas ini bukan hanya guru. Iya, bagus. Kolaborasi kita dengan anak didik kita. Apa keyakinan kelas yang bisa sama-sama kita patuhi? Nah, itu dia. Nah, prosesnya Bapak Ibu, yang pertama, kita dengan anak-anak kita sama-sama mengeluarkan ide. Apa kira-kira keyakinan kelas yang akan kita buat? Nah, ini dia yang sudah kami terapkan Bapak Ibu. Kita bersama, kemudian kita sampaikan kalimatnya singkat, bersifat umum, tidak mengandung kalimat negatif, kemudian tidak menerapkan peserta didik. Contoh Bapak Ibu, kita ubah ke kalimat positif. Tadi Pak Haris buat apa tadi? Tidak boleh terlambat. Nah, tidak boleh terlambat. Kita ubah menjadi apa? Datang tepat waktu. Kemudian datang tepat waktu itu nilai kebajikan apa yang mendapat di situ? Nilai-nilai kebajikan berupa kesehatan, kedisiplinan, tanggung jawab, tidak berbohong, apa namanya? Jujur. Nah, kalimat yang kita buat tadi tidak boleh terlambat itu karena tadi kalau mengandung tidak identikan kalau saya terlambat saya itu, ya kan? Malah ada anak saya karena dia terlambat Bu, tidak datang dia jadinya, ya kan? Daripada saya dihukum, nggak usah saya datang, tempo dia jadinya. Maka kita hindari kalimat yang negatifnya. Kita rumuskan bersama. Nah, setelah dirumuskan bersama, boleh keyakinan kelas itu Bapak Ibu kita buat dari kertas origami atau kertas kecil, tempelkan di meja. Kalimatnya pendek, singkat, gampang diingat. Ketika dia hendak berbuat perlakuan yang tidak baik, saya melanggar keyakinan kelas. Sementara keyakinan kelas itu dari kami untuk kami, ya kan? Nah, setelah dirumbukan, kemudian ditempelkan. Nah, boleh keyakinan kelas ini sering kita tanyakan kepada anak supaya ingat, dan apabila ada masanya kita tinjau ulang kembali, boleh kita ganti. Tidak bersifat permanen itu saja. Nah, Bapak Ibu, ini dia keyakinan kelas. Kembali kita kepada segitiga restitusi tadi. Oke, kenapa tadi pergi ke keyakinan kelas? Karena dalam segitiga restitusi ini ada keyakinan kelas, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan kelas. Prosesnya Bapak Ibu, saya contohkan. Pernah anak saya sendiri, Muhammad Fathan Gani, buang air kecil di belakang
sekolah. Ya, lalu temannya mengadu ke guru olahraga. Nah, lalu saya restitusi. Bagaimana restitusi anak tersebut? Kita panggil, kita lakukan langkah yang 3 tadi. Menstabilkan identitas. Apa identitas yang pertama? Gagal, berbuat yang tidak baik, buang air kecil di belakang sekolah, itu identitas gagal. Tetapi itu kita buat tidak sebagai identitas yang gagal, sehingga anak itu kembali kepada kelompoknya dengan tidak rasa malu, tidak ada ejekan. Dia masih mempunyai rasa percaya diri. Kita panggil, kemudian lakukan stabilkan identitasnya dulu. Pak Manggani, tahu nggak kamu kenapa dipanggil ke sini? Tidak, Bu. Benar-benar tidak kamu tahu? Tidak. Benar, Nak, kamu kencing di belakang sekolah? Benar, Bu. Oh begitu, menurut kamu perbuatan kami itu baik atau tidak? Tentu dia menjawab tidak. Nah, kita tanya dia, menurut dia baik atau tidak? Tidak. Oke, Ibu juga sering begitu. Waktu kecil bermain, sedang lari-lari di halaman, kencing sembarangan, tidak apa-apa. Berbuat salah itu memang manusia. Nah, itu dia identitas, ini menstabilkan identitas dulu. Lalu memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah itu menyatakan bahwasanya biasa salah. Tetapi apakah kamu tidak berupaya untuk memperbaikinya? Itu dia menjawab. Boleh kita putarkan videonya, Bapak. Ini praktek segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu. Ini merupakan video penerapan segitiga dari restitusi yang
Yang pertama, kita stabilkan dulu identitas. Yang dengan kalimat pada ini adalah tidak ada manusia yang sempurna, boleh dengan kata seperti itu. Saya juga pernah melakukan itu. Ibu juga supaya anak ini tidak merasa dia itu diintimidasi. Ya, rupanya walaupun saya salah, ibu saya juga pernah begitu. Namanya juga manusia. Kemudian kamu kalau ini kamu berhak merasa begitu. Umpama anak ini diusiri sama teman, marahlah saya bu, pantas kamu marah. Kita kan manusia, kamu berhak untuk marah. Kenapa? Karena kamu membela diri. Nah ini pada penstabilan identitas Bapak Ibu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita evaluasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini, kamu pasti punya alasan ya melakukan hal itu. Nah, apa alasanmu supaya begitu? Sesak saya pipis bu, kalau saya di kamar mandi nanti keluar di celana saya. Daripada keluar di celana saya, bagus saya ke belakang kelas. Oh tidak apa-apa, untung kamu tidak kencing di celana. Nah itu dia validasi tindakan yang salah. Kalau dia main tinju temannya, untung kamu pukul begitu ya. Nah, coba kalau kamu berbuat lebih kasar lagi. Tapi bagus kan menurut kamu? Nah, jadi ya kamu pasti kemudian ini validasi tindakan yang salah ya. Atau umpamanya dia mainan dia diambil teman, diambilnya lagi ditarik, ya pantas kamu akan mempertahankan itu karena hakmu. Tetapi mau nggak kamu diperbaiki dari kesalahan kamu tersebut? Mau bu, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa rupanya? Bisa dia menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berdisiplin positif. Memangnya kamu senang marah-marah? Tidak bu. Tapi kenapa kamu teruskan? Ya mana saya? Nah disitulah kita bapak-bapak, ibu-ibu, kita validasi tindakan yang salah. Terlebih dahulu tadi menstabilkan identitasnya. Setelah itu bapak ibu yang terakhir tanya keyakinan kelas tadi. Kita tadi sudah membuat keyakinan kelas ini yang didudukkan bersama. Nah, ada nggak keyakinan kelas nak yang sudah kamu langgar? Sudah bu, seperti perihal Gani yang mulai kecil, keyakinan kelas apa? Tidak menjaga kesehatan, ya kan? Kemudian tidak menjaga kebersihan, kemudian tidak sopan. Nah, bagi anak-anak kita yang suka menyebut-nyebut nama ayah orang, ya kan? Nah, yang suka menyebut-nyebut nama ayah orang tadi, boleh pantas kamu sebut begitu, karena kan nama ayah kamu disebut. Tetapi bagus tak menurut kamu menyebut nama ayahnya? Tidak bu. Mau nggak kamu diperbaiki? Mau bu. Nah, ini kembali ke keyakinan kelas tadi kan? Apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Tidak menghargai. Nah, tidak menghargai. Nah, Bapak Ibu, inilah segitiga restitusi kita cobakan kepada peserta didik kita. Terlebih dahulu pahami dulu kebutuhan dari manusianya. Karena jujur kita sangat sering memvonis anak kita nakal. Padahal tindakan yang dibuat oleh anak didik kita adalah satu kebutuhan yang tidak terpenuhinya. Itu ya. Satu tindakan yang dilakukan oleh anak didik kita lagi bisa saja karena dia tidak terpenuhi, ya kebutuhannya tidak terpenuhi. Dia butuh kekuasaan, butuh kasih sayang, butuh kebebasan. Ya, ada anak mencoret-coret dinding. Kenapa kamu coret? Senang saya menggambar, ya kan? Berarti dia butuh kebebasan, ingin mengekspresikan dirinya. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan berbahagia ini itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kembali kepada awal tadi, apakah kata pemantik kita kira-kira pertanyaan pemantik kita kira-kira sudah bisa kita jawab? Bisakah hukuman itu mendisiplinkan anak? Ternyata tidak Bapak Ibu. Selama kita menghukum dia, ketika dihukum itulah dia akan berdisiplin. Berhenti kita menghukum, maka dia akan kembali kepada
sifat atau sikapnya layaknya Ibu Ani tadi yang mempertahankan paradigmanya bahwasanya itu adalah milik dia. Nah, sikap buruk yang dia miliki itu adalah harus dipertahankannya. Maka yang kedua juga ternyata memberikan hukuman yang bersifat positif pun tidak meningkatkan motivasi disiplin kepada peserta didik kita. Dan juga penghargaan. Ini Bapak Ibu sudah terjadi kepada saya. Kenapa? Anak-anak saya itu sudah bosan dengan ada pena. Karena kita beli pena 3 kotak. Siapa yang belum lihat kasih. Lama-lama dia bosan. Ternyata juga tidak. Nah, bagaimana caranya? Mari kita tumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya dengan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada peserta didik kita. Dan jika ada anak didik kita yang bermasalah, mari kita terapkan Bapak Ibu segitiga restitusi, panggil berkolaborasi, satu lagi tinggal berkolaborasi dengan orang tuanya. Saya sekarang Bapak Ibu satu yang saya restitusi masih menggantung karena dengan WA saya suruh orang tuanya datang, sampai sekarang ini belum datang. Kenapa? Perlakuan dari anaknya yang sering terlambat, yang tidak pernah membawa bekal ke sekolah dan tidak makan dari rumah dan bekal pun tidak diantar, itu bukan kesalahan dari anaknya, ya kan? Menurut kita kesalahan siapa Bapak Ibu? Orang tuanya. Jadi kita berkolaborasi dengan anak, berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan wali guru. Mudah-mudahan anak didik kita menjadi anak yang berpembiasaan baik, berkarakter baik, dan berbudaya baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Delmilita yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu untuk kita semua dalam mengatasi permasalahan anak-anak kita di kelas, ya Bapak Ibu. Dan demikianlah acara seminar diseminasi atau pengimbasan budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Ibu Delmilita. Saya sebagai moderator, saya akhiri sampai di sini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.